Kembali lagi di Karpot, Karang Taruna Podcast, podcastnya Eka Karsa. Pada kesempatan kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang kita temuin setiap hari, tapi sering banget kita abaikan. Yap, kita bakal ngomongin masalah sampah tentunya. Tapi bukan cuma sampahnya saja, kita bakal bahas lebih dalam soal gimana sih sebenarnya pengelolaannya, khususnya yang ada di Desa Ungasan. Nah, hari ini kita sudah ditemani langsung oleh narasumber yang pastinya berkecimpung langsung di bidang pengelolaan sampah, yaitu pengelola dari TPST Karisma Desa Ungasan. Kepada Bapak, bisa memperkenalkan diri dan perannya dalam pengelolaan sampah di TPST. Silahkan Bapak. Perkenalkan, nama saya Imadi Nuade, selaku Ketua Pengelola TPST Karisma Desa Ungasan. Oke, sebelum kita lanjut ke inti pembicaraan kita pada hari ini, seperti biasa kita ada UMKM atau produk lokal yang sangat spesial pada hari ini, yaitu photo booth dari Solas Photo Booth. Bagi teman-teman yang ingin menyewa photo booth untuk berbagai acara seperti wedding, ulang tahun, event kantor, dan masih banyak lagi, teman-teman bisa menghubungi atau segera booking di Instagram @solasphotoBooth. Baik, terima kasih Alit. Itu tadi promosi salah satu UMKM yang ada di Desa Ungasan. Sekarang kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Ketua dari TPST Desa Ungasan. Baik, mungkin saja langsung saja Pak Ngih. Yang pertama, mungkin apa perbedaan dari TPS 3R dengan TPST. Apakah di TPST ada pengangkutan sampah ataukah bagaimana? Seperti ini ke Bapak. Kalau perbedaan itu dari nama sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaannya. Secara umum dia itu sama-sama berhubungan dengan sampah. Sama-sama berhubungan dengan sampah. Kalau TPS 3R itu yaitu tempat pengolahan sampah 3R. Yaitu ada reuse, reduce, recycle. Ya. Sedangkan di TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Kalau di TPS 3R itu hanya pemisahan dia. Pemisahan, pemilahan, mana yang bisa digunakan kembali, mana yang bisa didaur ulang, mana yang bisa diganti untuk menjadikan barang-barang lainnya. Itu hanya sampai di sana. Sedangkan kalau TPST itu dia cakupannya lebih luas. TPST itu tempat pola sampah terpadu, mestinya semua sampah yang masuk ke sana itu bisa dikelola dengan baik, dan tidak ada sampah yang keluar dari TPST lagi. Sehingga kalau TPST itu cakupannya dia lebih maksimal. Lebih maksimal yang mesti diselesaikan, baik itu untuk dijadikan produk apa, misalnya yang organik jadi kompos. Mungkin yang daur ulang nanti bisa dijadikan apa, bahan-bahan apa lagi. Intinya bisa digunakan kembali. Baik, jadi TPST itu merupakan salah satu sebutan di mana sampah tersebut bisa terselesaikan. Seperti ini, ya, terselesaikan. Oke, baik. Kita sudah tahu ya, Lit, ya, tentang perbedaan TPS 3R itu dengan TPST. Nah, masuk sedikit Bapak, tadi kan ditanya juga oleh Dek Yoga, apakah di TPST ini ada pengangkutan sampah setiap harinya atau hanya menerima sampah saja Bapak? Kita untuk di pengangkutan, khususnya Desa Ungasan, untuk pengangkutan sampah itu kita kerjasama dengan BUMDes Mega Kencana Ungasan. Nah, sehingga ini ada kolaborasi kerjasama. Dengan pihak ketiga nih Pak ya? Dengan BUMDes dan TPST. Ya. Oh, jadinya ada kolaborasi ya di antara dua. Nah, ada lembaga desa ini, karena ada lembaga desa, ada BUMDes juga, dan ada lembaga desa, TPST juga dalam hal pengolahan sampah. Sehingga untuk pengangkutannya kita serahkan kepada BUMDes untuk melaksanakan pengangkutan, dan TPST itu ada untuk pengolahannya dari sampah yang datang ke TPST. Baik, jadi peran si BUMDes ini sebagai pengangkutan. Dan si TPST ini sebagai pengolahan. Iya. Oke, baik. Nah, apa sih yang melatar belakangi atau tujuan dari pembentukan TPST Karisma ini, Bapak? TPST ini kebetulan ini yang juga ada di Ketua LPM. Mungkin dari 2016 yang selaku Ketua LPM juga. Ini pertama cikal bakal kenapa kita ingin membentuk TPST ini sebetulnya sudah kami wacanakan dari tahun 2016.
Nah, kami wacanakan, karena kebetulan dia ada di LPM, di tahun 2016 kita sudah wacanakan untuk pembentukan TPST. Nah, cikal bakalnya itu karena kami di LPM itu punya program setiap bulan gotong royong ke masyarakat. Nah, ke Banjarbanjar tiap bulan. Tiap bulan kita gotong royong ke Banjarbanjar, masyarakat, dan kita melihat ini akan menjadi masalah ke depannya. Sampah inilah yang akan menjadi masalah ke depannya. Sehingga kita sudah berkali-kali mencari solusi. Di tahun 2018 bahkan sempat kita rencana mau membuat TPS 3R dengan menyewa lahan. Itu sebetulnya itu sebetulnya sudah kita buat. Itu sebetulnya sudah kita rencanakan, tapi akhirnya batal juga. Karena semua lokasi yang kita pilih, yang kita tunjuk pada menolak semuanya masyarakatnya di sana gitu. Ya mungkin mereka takut Iya, bau, ya memang mungkin kesan negatif lah, namanya sampah kan negatif kesannya gitu. Itu usahakan, bahkan kalau Tiang sendiri waktu Tiang di LPM, Tiang sudah sempat juga penjajakan bahkan sampai ke Kutai, Kalimantan tentang pengolahan sampah seperti apa. Kita ke Banyuwangi juga pernah, ya kita belajar lah semuanya. Ya akhirnya kita ke Bandung juga pernah mempelajari bagaimana penanganan sampah nih yang bisa berjalan dengan baik. Karena kita melihat ya cikal bakalnya itu seperti itu. Setelah kami mengadakan kunjungan gotong royong dengan masyarakat setiap Banjar, setiap bulan, di sana kami ketemu. Oh, ini akan jadi masalah yang sangat serius ke depannya di Desa Ungasan. Dan betul setelah kita jalan bersama di tahun 2022, kebetulan juga yang ada di BUMDes juga, di tahun 2022 baru yang berusaha mengawali untuk pengangkutan sampah. Tahun 2022 mulai mengawali pengangkutan sampah yang ada di masyarakat. Dan saat itu kita masih kerjasama dengan TPST Samtaku namanya, itu yang awal. TPST Samtaku dan pembuangan ke TP Asung juga, itu kolaborasi kita di tahun 2022 baru kita mulai melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah di desa ini. Tuh. Dan setelah itu 2022 dan bermasalah lagi dengan TP Asung yang pernah kebakaran juga. Yang sempat viral ya. Iya, sempat viral TP Asung pernah kebakaran, kita pusing gimana solusinya ini. Terus kita kerjasama dengan TPST Samtaku juga, ya tidak bisa melayani kita dengan maksimal juga. Ya sehingga kita mau tidak mau ya kita mesti membuat TPST sendiri di desa. Dan ini pun prosesnya sangat panjang juga. Sangat panjang dengan koordinasi dengan pemilik lahan, dengan desa adat. Ya intinya ada proses lah, sehingga di tahun 2024 baru kita bisa finalkan bersama desa adat, dan desa adat memberikan lahan milik desa adat untuk kita jadikan TPST yang ada di Gogong, Jalan Gogong, Banjar Santikaryo ini saat ini. Berarti TPST ini sudah berjalan hampir 2 tahun ya Pak ya, dari 2024? 24 kita Pembangunan 2024, dan mulai awal 2025 kita langsung start. Berarti 2025 baru beroperasional. Operasionalnya. Okay. Ya, pembangunannya di 2024. Nah, jenis sampah apa saja sih yang diterima di TPST ini? Kan berarti dari organik, anorganik yang diterima dua-duanya berarti kan diterima Pak ya? Ya, sampah yang kita terima di sana itu semua sampah masyarakat. Semua sampah masyarakat, baik itu organik, anorganik, dan residu. Baik Bapak, setelah Nike, kita mengenal adanya mekanisme alur pengelolaan sampah. Nah Nike, apakah bagaimana sih alurnya dari warga sampai bisa ke tempat TPS Nike? Apakah ada mekanismenya seperti ini? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, mekanisme mungkin yang pertama yang mesti dilakukan oleh masyarakat tentu mereka akan melakukan pendaftaran. Pendaftaran menjadi pelanggan. Ya, menjadi pelanggan. Setelah mereka mendaftar menjadi pelanggan, itu akan disurvei oleh tim lapangan yang akan menyurvei lokasi dan jenis-jenis daripada objek tersebut. Sehingga di sana itu akan ada
transaksi ya ada transaksi karena kita bicara dengan pelayanan jasa tentu ada biaya yang kita keluarkan kan seperti itu. Sana ada kesepakatan antara pelanggan, calon pelanggan dan pengangkut. Dalam hal ini ada di BUMDes. Sehingga setelah itu disetujui bersama-sama disepakati, ya akhirnya itu akan diangkut. Sampah itu akan diangkut ke pelanggan. Dan setelah sampah itu diangkut, itu akan dibawa ke TPST, Karisma Desa Ungasan. Dan dengan berkembangnya situasi saat ini, mungkin yang lagi viral saat ini kan tentang sampah kan, gitu. Sampah wajib dipilah, sampah wajib ya dipilah sesuai dengan jenisnya. Ya kita pun juga mengikuti hal seperti itu. Pemilahan tersebut. Karena untuk pengelolaan sampah yang memang betul-betul bagus, apalagi dengan kondisi sampah yang di masyarakat yang masih tercampur, itu membutuhkan pengolahan yang sangat besar dan sangat berat juga bagi kami. Apalagi sampah ini semuanya sampah basah, sampah kering, semuanya jadi satu. Sehingga kami bekerja ekstra jadinya di TPST. Sehingga mulai bulan April ini kita membuat kebijakan bahwa sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu wajib dipilah. Wajib dipilah. Wajib dipilah menjadi 3 jenis, itu yang paling minim itu menjadi 3 jenis. Baik, mungkin biar teman-teman di rumah tahu nih Pak, kita sudah punya contoh dari 3 jenis itu. Kita coba. Nah, mungkin ini salah satu dari ketiga jenis itu. Niki termasuk jenis apa Pak? Anorganik. Nah, yang ini tuh botol plastik itu termasuk ke jenis anorganik ya. Terus setelah itu ada, nah ini bekas canang ya. Nah, bekas canang kan orang Bali tentunya setiap hari bahkan ini kebutuhannya ya Pak. Ini termasuk ke golongan sampah organik. Ya. Nah, satu lagi itu ada sisa tisu. Dan mungkin kertas ya Pak. Nah, ini tergolong ke jenis residu. Nah, dari ketiga ini, kita di Desa Ungasan, seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, sudah melakukan pemilahan sampah itu sendiri. Jadi pengangkutannya mungkin ada terjadwalnya Pak? Ya. Mungkin bisa Ya, untuk pengangkutan kalau sudah diterapkan pemilahan, tentu kita akan angkut dengan terjadwal. Ya, contohnya yang saat ini kita lakukan, Senin dan Kamis, itu adalah jenis organik. Ya, organik seperti ini yang kami harapkan juga masyarakat betul-betul memilah dengan detail juga. Biar tidak tercampur lagi. Karena kita sudah jadwalkan pemilahan, pengangkutan. Sedangkan untuk sampah anorganik yang awalnya itu sebetulnya kami sudah buat anorganik itu hari Selasa sebetulnya. Dan residu yang kayak gini nih hari Jumat. Nah, Jumat. Tapi karena mengawali, mungkin masyarakat masih bingung. Masih bingung. Masyarakat ini saya lihat masih bingung dia. Bagaimana membedakan anorganik dan residu. Gitu. Sehingga anorganik dan residu ini kebanyakan masih tercampur. Ya mungkin kita akan pelan-pelan mengedukasi masyarakat. Yang kami mohon tetap juga untuk masyarakat itu memilah dengan 3 jenis ini. Kalau memang masih bingung, ya di tahap awalnya kita masih bisa maklumi. Kita masih bisa maklumi sambil pembelajaran semuanya. Anggap 1 bulan lah. 1 bulan, mudah-mudahan setelah 1 bulan ini sudah bisa maksimal lagi. Sehingga anorganik dan residu ini kami angkut setiap Selasa dan Jumat. Ya, itu gabung kami angkut. Tapi kami minta juga pemilahannya itu dipilah. Walaupun kami angkut gabung, tapi pemilahannya itu bisa lebih maksimal. Gitu. Nanti karena kita akan terapkan juga pengangkutan sesuai jenis betul-betul kalau sudah masyarakat paham semuanya. Apakah nanti waktu pengangkutan ini kan Bapak tadi bilang kalau masyarakat itu masih belum bisa membedakan antara sampah anorganik dengan residu. Nah, apakah nanti ada dari tukang angkutnya yang memberitahu masyarakat bahwa ini anorganik, ini yang residu, biar nanti ke depannya mereka bisa memilah atau bagaimana Bapak? Untuk pelatihan atau sosialisasi, kita sudah menyiapkan tim khusus untuk mengedukasi masyarakat yang akan datang ke rumah-rumah masyarakat. Kita sudah siapkan tim.
yang akan mengedukasi, dan mungkin masyarakat silakan jika ada tim kami yang datang ya, untuk mengedukasi, mohon diterima dengan baik. Dan jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan tanyakan kepada tim kami. Oke. Baik, bagi masyarakat Desa Ungasan yang menonton podcast ini, bisa nanti kalau ada tim pengangkut dari TPST Karisma bisa diterima dengan baik dan menerima ilmu dari pengelolaan sampah niki. Kita lanjut. Saya ingin bertanya Bapak, apakah ada andil dari pemerintah desa atau pengelola TPST terkait dengan pengelola swasta lainnya? Andil dalam artian seperti ada pihak ketiga antara pemerintah desa dengan TPST dan pihak ketiga untuk pengangkutan seperti tadi BUMDes mungkin atau pihak swasta yang lain. Ya, untuk saat ini di Desa Ungasan ada beberapa pengangkut sampah. Yang pertama yang milik desa yaitu melalui BUMDes, dan juga pengangkut sampah atau jasa angkutan sampah swasta itu juga masih ada. Walaupun mungkin saat ini pasti pada kebingungan tentang pembuangan, ada pembuangan. Ya, untuk itu mungkin kita sama-sama mengedukasi. Yang jelas kita akan mengedukasi semua masyarakat, baik itu pelanggan dari BUMDes yang akan mengangkut ataupun masyarakat umum, tetap kita akan edukasi. Kalau masyarakat atau pelanggan yang bukan menjadi pelanggannya BUMDes, untuk tetap juga bisa melakukan pemilahan. Karena apa? Karena sampah yang akan diterima saat ini di TPA Suwung itu adalah sampah residu, sampah residu yang akan diterima TPA Suwung. Tidak boleh ada sampah organik lagi. Nanti kalau masih bercampur sampahnya, nanti kasihan jasa angkut sampahnya itu tidak bisa membuang sampahnya nanti. Ya, kalau jasa angkut sampah ini tidak bisa membuang sampah ke TPA, ya rugi lah kan masyarakat juga. Sampahnya nggak akan diangkut lagi kan, gitu jadinya kan kasihan juga. Makanya ayo kita sama-sama menyukseskan daripada program pemilahan sampah ini. Sehingga kita juga masih berbenah di TPST, baik itu terkait dengan pemenuhan SDM, pemenuhan peralatan, perlengkapan untuk pengolahan sampah di TPST. Sehingga jika itu sudah lengkap semuanya dan jika pemenuhan SDM terutamanya juga sudah maksimal, tentu semua sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu kan bisa kita olah dan tampung di TPST. Ya. Baik Bapak, nah kita seringkali belakangan ini mungkin mendengar adanya isu yang beredar tentang tidak diperbolehkannya menggunakan mesin insinerator. Nah, apakah ada solusinya, Bapak? Oh ya, waktu ini sempat ada isu bahwa tidak boleh menggunakan mesin insinerator. Tapi sebetulnya untuk penanganan sampah yang paling efektif, ya memang itu yang harus dilakukan. Nah, dalam artian setelah selesai pemilahan, baik itu organik sudah dijadikan kompos, anorganik yang bisa didaur ulang sudah dikumpulkan semuanya, bisa dijadikan produk lainnya atau bisa masuk ke dalam bank sampah juga. Sedangkan residu seperti yang tadi kan ada tisu basah, ada tisu ini kebanyakan pasti basah dan nanti kan, ya kan pasti basah lembab. Juga ada kain-kain, juga ada pampers, pembalut dan lain sebagainya. Sehingga itu yang mesti kita musnahkan, karena itu nggak bisa kita jadikan apa ya, kita masih kalau jadikan produk lain itu kita masih bingung juga mau jadi apa. Gitu. Itu yang mesti kita musnahkan. Ya. Makanya itu kita musnahkan nanti, dan memang kita membutuhkan mesin pemusnah yaitu insinerator ini. Dan setelah ada pendekatan mungkin dari pihak-pihak terkait semuanya, untuk saat ini insinerator sudah bisa digunakan selama kita mengikuti prosedur yang ditetapkan, baik itu mengikuti uji emisi dan lain sebagainya lah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, jadi mesin tersebut masih bisa difungsikan sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, masih bisa. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang sistem pengangkutan sampah. Berarti untuk saat ini sistemnya masih sama karena akan dimulai di bulan ini, Pak. Artinya Senin tadi
Senin dan Kamis pengangkutan- organik iya, ya. organik. Selasa Jumat anorganik dan residu. Iya, dan Ya. berarti berbarengan. Ya. Oke, nah dalam sehari-hari kira-kira berapa banyak sampah yang masuk ke TPS Karisma Niki, Pak? Kalau saat ini sampah yang masuk estimasi itu ada di 15 ton. 15 ton. Ya. Oke. Dan jenis sampah yang paling banyak? Kita hampir mungkin 65 sampai 70% itu sampah organik. 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 Bukan residu berarti, Pak ya? Bukan, organik yang banyak. Kalau tantangan terbesar dalam mengelola sampah Niki ada di sampah organik, anorganik, atau residu, Pak? Kalau tantangan itu Ya. kembali kepada kesiapan SDM. Oh, gitu. Ya. Sebetulnya yang paling berat itu bagi kita mengelola di TPST itu adalah pemenuhan SDM. Pemenuhan SDM. SDM yang paling susah. Karena masih sedikit ya, Pak ya? Iya, Atau mungkin gimana ya? Mungkin karena sampah itu dipandang sebelah mata dipandang, gitu, iya, Pak ya, dipandang sebelah negatif. mata, negatif, bau, kotor, itu ya mungkin ya, sehingga memang agak susah SDM yang mau bergabung gitu. Padahal sebetulnya kalau memang kita siap di sana, kita mau bergabung di tempat TPST itu sebetulnya inovasinya itu sangat complicated dan sangat banyak sekali sebetulnya yang bisa kita pelajari. Itu sebetulnya di SDM. Kalau memang SDM-nya sudah bagus, sudah maksimal pemenuhan SDM-nya, ya sebetulnya semua bisa kita atasi. Baik itu organik kita bisa jadikan kompos, Iya. tapi kita membutuhkan lahan juga ini. Untuk kompos ini karena kita banyak punya bahan kompos, otomatis lahan itu yang mesti luas juga. Profil luas lah. Iya, karena kompos itu bisa jadi 1 bulan baru kita bisa panen gitu kan. Sedangkan kita kedatangan sampah anggap organik itu bisa jadi 10 ton gitu per hari kan lumayan ini. Ya itu. Baik Bapak, terkait dengan hasil dari pengelolaan sampah itu, di sini saya ingin bertanya juga produk apa saja yang mungkin dihasilkan dari pengolahan Ya, oke. sampah di TPST ini. Selanjutnya produknya akan diapakan? Ya. Untuk produk itu sesuai jenis ya, sesuai jenis sampah. Yang pertama, seperti yang tadi bilang, sesuai jenis sampah itu ada 3. Yang pertama itu organik, itu kita akan bisa jadikan pupuk kompos. kompos. Itu untuk yang daun-daunan dan lain sebagainya itu jadi pupuk kompos. Terus buah-buahan, ya itu kita sudah coba dan kita sudah jalankan. Buah-buahan sisa pasar yang banyak biasanya kan, itu kita jadikan ekoenzim. Ekoenzim, ya itu kita jadikan ekoenzim. Dan yang lagi satu, yang banyak juga nih mungkin karena kita ada pariwisata ya dan ada pantainya, yang banyak ini batok kelapa muda. Batok kelapa muda ini sangat banyak sekali kita punya. Dan itu kita sudah olah menjadi kokopit, ya kokopit, koko fiber. Ya. Kokopit, koko fiber itu seperti pupuk ya, Pak ya? Dan itu pupuk itu media tanam juga. Oh, Media tanam biasanya iya. pakai di anggrek. Iya, iya. Itu. Wow, keren sekali ya. Iya, Jadi dari dari sampah bisa menghasilkan produk-produk yang bernilai Iya. kembali tentunya. Ternyata sampah itu sendiri memiliki nilai, baik itu Iya. nilai jual mungkin nanti atau nilai bermanfaat bagi kita Bermanfaat. Bagi kita sendiri. sendiri. Makanya kita bisa bilang tadi sampah itu memang sangat banyak yang perlu kita pelajari di sana. Sangat Dan luas, Pak. sangat luas sekali, mau jadi apa, mau jadi apa, mau jadi apa. Itu jadi dari organik. Jadi Mungkin jangan itu, memandang sebelah mata. Iya, jangan sebelah mata. Ayo gabung, ayo join Iya. gitu. Terus untuk yang anorganik, ya mungkin contohnya seperti ini. Kita mau jadikan apa? Itu kan bisa juga nanti Iya. sebetulnya. Mungkin di tempat-tempat lain bisa jadi dijadikan apa? Papan, gitu kan, papan jadi Iya. meja, jadi kursi dan lain sebagainya. Itu saat ini kita belum melakukan itu karena keterbatasan SDM yang kita miliki. Mudah-mudahan nanti bisa. Dan saat ini kita masih tampung semuanya, hanya bisa kita kerjasamakan untuk menjadi nilai ekonomis saja. Nah, nilai ekonomis mungkin kita kumpulkan, kita jual kembali itu. Sedangkan untuk sampah residu tadi kan yang masuk ke mesin ya, Iya. mesin insinerator itu kan sampah residu baik itu tisu dan lain sebagainya, itu kan kita masukkan ke mesin insinerator dan kita bakar dan abunya itu kita jadikan paving block gitu. Bertanya sedikit tentang paving block, Bapak. Dari bahan inti dari paving block itu berarti dari residu, Bapak? Bahan intinya itu dari abu. Dari Ya, abu. abu sisa pembakaran. Ya, karena ada abunya, karena namanya juga
membakar kan pasti ada abu. Abunya itu kita ayak, ya kita campur dengan pasir, semen, air, dan itu kita cetak jadi paving block. Oke, berarti bahan-bahan lainnya pasir, semen, dan air, Pak ya? Ya. Bahan Sama intinya dari residu? Ya, sama seperti adonan biasa, gitu. Sama adonan buat gitu. Sama seperti itu, banyak sebetulnya. Ya. Oke, menurut Bapak, selain tadi masyarakat itu bisa ikut mengolah sampahnya sendiri, memilah sampahnya sendiri, apa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk membantu mengurangi atau mengelola sampah dengan baik? Yang mungkin kita harapkan di masyarakat, setelah mereka pemilahan, kalau mereka memang bisa membantu menyelesaikan masalah sampah ini, untuk sampah organik itu sebetulnya bisa dikelola di sumbernya masing-masing. Ya, kan sekarang itu medianya kan banyak, ada tepung modern, tepung modern, habis itu ada bag komposter juga ada tong komposter ada. Dan rencananya kita untuk di bulan ini, mungkin di akhir bulan lah, mudah-mudahan sudah selesai produksi yang kita buat. Kita sudah membuat ribuan tempat pemilahan sampah dan bag komposter yang akan kita bagikan kepada masyarakat semua. Boleh jelaskan sedikit Bapak, bag komposter itu apa sih? Bag komposter itu tempat untuk memilah, tempat untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Sehingga sampah organik, baik itu sisa makanan, nasi, daun-daunan dan lain sebagainya, itu nanti akan dimasukkan ke bag komposter. Tinggal dimasukkan saja, tidak ada. Tinggal dimasukkan ke sana, nanti bisa dicampur dengan air cucian beras. Air cucian beras. Ya, kalau lebih simpelnya, lebih gampangnya pakai air cucian beras. Itu biar apa Pak kalau dimasukkan? Biar pembusukannya itu lebih cepat. Iya, lebih cepat pembusukan, sehingga dia cepat panennya. Kalau mau pakai tepung modern juga bagus juga. Berarti sebenarnya itu bisa diselesaikan sendiri ya Pak ya? Bisa Pakai wadah diselesaikan sendiri ya. sebenarnya. Di sumbernya itu bisa diselesaikan kalau memang masyarakat mau, sehingga nanti setelah dia panen akan bisa dipakai untuk ngasih tanaman. Kan begitu di rumahnya masing-masing. Nggak perlu beli pupuk kompos lagi. Iya, udah dari situ, dari sampah sendiri. Iya. Baik Bapak, selanjutnya apakah ada program dari Desa Ungasan terkait dengan pengelolaan sampah yang dikelola atau dibantu oleh TPST Karisma ini? Program apanya Pak? Apakah mungkin ada program di luar dari program yang sudah ada sekarang? Apakah mungkin berkolaborasi dengan pemerintah desa kepada masyarakat sekitar? Ya, mungkin kolaborasi dengan pemerintah desa. Ya, kita harapkan pemerintah desa juga menginstruksikan kepada masyarakat semua, baik itu masyarakat individu, lembaga usaha, dan lain sebagainya, untuk bisa memilah sampah seperti apa yang kita sampaikan tadi, dan mengolah sampah organiknya pada sumbernya. Mungkin itu kolaborasi yang kita inginkan, sehingga beban kita atau proses pengolahan sampah di TPST ini bisa menjadi lebih maksimal. Dan tentunya juga program-program yang akan dibuat oleh desa, karena kita kan ini satu kesatuan sebetulnya. Kalau kita bicara Desa Ungasan, ya, sehingga nanti sampah-sampah yang ada di Desa Ungasan ini betul-betul bisa terkelola dengan baik. Tidak ada lagi yang membuang sampah di tempat-tempat umum, di pinggir jalan, itu jangan sampai ada lagi. Oke, nah Bapak tadi kan ada disinggung kalau yang diambil atau diangkut sampahnya itu adalah pelanggan dari TPST Karisma saja ya Pak ya. Nah jadi jika masyarakat ada yang ingin menjadi pelanggan, bagaimana cara pendaftarannya Pak? Atau boleh langsung siapa yang bisa dihubungi Bapak? Oke, untuk masyarakat yang ingin mendaftar, mungkin saat ini mungkin beberapa bulan dari awal bulan kita masih close pendaftaran karena kita masih pembenahan operasional, pemenuhan SDM juga, dan juga dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini kan, itu kita juga beradaptasi juga semuanya. Kita semua beradaptasi. Kita beradaptasi, masyarakat juga mesti beradaptasi. Jika ini semuanya sudah maksimal, contohnya pelanggan yang ada di pelanggan yang ada saat ini sudah bisa maksimal dalam hal pemilahan dan juga
pengangkutan sudah berjalan dengan baik, tentu kita akan buka kembali untuk pendaftaran dan kita akan siapkan armada lagi untuk bisa melayani masyarakat dengan maksimal. Nanti kita akan ada penambahan armada lagi. Oke, baik. Bagi masyarakat Desa Ungasan yang ingin mendaftar menjadi pelanggan dari TPST Karisma, ditunggu karena TPST Karisma saat ini sedang membenahi diri untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Oke, pembicaraan kita pada hari ini tidak sampai sini saja karena berikutnya kita ada sesi Q&A dari followers Eka Karsa Ungasan. Silahkan Dede Oga. Baik Bapak, mungkin sambil minum dulu. Silakan. Ayo silakan. Sambil kita lihat-lihat dari Instagram story kita di Eka Karsa Ungasan. Saya baca Pak nih. Yang pertama dari Premadana. Pertanyaannya, jika ada TPA yang tidak berizin, bagaimana tanggapan Bapak? TPA yang tidak berizin. Ya, sebetulnya TPA tidak berizin itu nggak boleh. Nggak boleh. Tempat pembuangan akhir itu nggak boleh, itu namanya ilegal. Ya, itu namanya mengotori lingkungan namanya itu gitu kan, nggak berizin ya. Nah kita pun TPST ini kita sekarang lagi proses juga urusan izin baik itu UKL, UPL dan semuanya kita proses semuanya. Yang namanya TPA, sebetulnya TPA ini kan sudah dilarang, nggak boleh ada TPA. Open dumping itu kan nggak boleh itu, ya kan nggak boleh sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Dengan TPA Suung, TPA itu kan tidak boleh. Boleh. Maka tidak ada, saya mungkin tidak melihat di mana ada TPA yang berizin. Mungkin itu ilegal namanya kalau ada TPA yang tidak berizin. Dan itu perlu kita benahi bersama. Khususnya kita bicara Desa Ungasan ini ya. Kita bicara Desa Ungasan saja. Pun kalau tempat lain kan kita nggak mau. Kita bicara Desa Ungasan. Kalau ada TPA, satu tempat pembuangan sampah di wilayah Desa Ungasan, ini perlu kita jajaki bersama dan kita selesaikan. Jangan sampai itu terjadi lagi, karena kasihan masyarakat yang ada di sekitar sana. Karena sampah di TPA itu kan tidak diolah, ditumpuk begitu saja. Dan itu akan menjadi sumber penyakit juga, bau. Ya, itu. Baik, selanjutnya saya bacakan Bapak dari Suryawan. Bagaimana Bapak untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat lebih paham bahwa pemilahan sampah itu sangat penting? Ya. Seperti yang disampaikan tadi, ya, yang pertama jelas kita akan melakukan sosialisasi informasi, baik itu lewat media sosial, secara langsung. Itu. Yang kedua, kita sudah siapkan tim juga. Kita siapkan tim juga untuk melakukan edukasi yang akan datang ke masyarakat, ke pelanggan-pelanggan kita. Nanti kalau memang Bapak Ibu yang sudah berlangganan, tunggu saja. Tunggu saja, pasti akan ada yang mendatangi nanti. Dan mohon itu diterima dengan baik, silahkan ditanyakan. Itu cara kita untuk mengedukasi masyarakat. Sehingga masyarakat itu betul-betul paham dan mau ikut berpartisipasi dalam hal penanganan masalah sampah ini. Harus mau. Iya, karena kita nggak akan bisa, walaupun bilang TPST, kita nggak akan bisa menyelesaikan sampah itu hanya di TPST saja. Tanpa ada peran serta partisipasi dari masyarakat. Karena sampah ini kan milik kita bersama. Ayo kita sama-sama menyelesaikan juga. Oke. Baik Bapak, selanjutnya ada dari Gungri Surya 31. Apakah TPST Desa Ungasan sudah bisa dianggap mampu menampung atau mengolah sampah khususnya di Desa Ungasan? Jika belum, apa solusi yang bisa dilakukan? Ya. Untuk saat ini, seperti yang kita bilang tadi, kita masih dalam tahap pembenahan. Nah, tujuannya kita pasti harus mampu. Nah, itu tujuan kan. Karena kita masih berjalan 1 tahun, karena masih banyak perlu perlengkapan atau sarana prasarananya juga. Ini sambil bertahap. Makanya kita juga tidak akan berani untuk mengambil pelanggan di luar kemampuan kita. Sehingga apa yang ada di TPST ini betul-betul kita bisa olah. Jangan jadi TPST itu jadi TPA kedua nanti kan hati-hati juga, kita mesti hati-hati juga. Iya, kita jadi hati-hati juga. Ya kalau memang belum saat ini, ya kita masih sarankan kepada pihak swasta. Silakan kalau yang sudah berlangganan dengan pihak swasta silakan. Yang jelas sampahnya mesti harus dipilah. Kalau tidak dipilah, pihak swasta juga nggak bisa ngambil. Karena ada pembatasan pembuangan ke TPA Suung. Gitu. Ya untuk kedepannya, ya kita harapkan kita harus mampu. Kita harus mampu menyelesaikan sampah kita yang ada di Desa Ungasan ini. Untuk itu pasti kita akan penyempurnaan.
sarana prasarana, alat, SDM dan lain sebagainya yang ada di TPST Karisma. Baik Bapak, mungkin ada lagi dari teman-teman di Instagram kita, dari Tuokta. Dengan adanya jadwal pengangkutan tersebut, apakah petugas akan tetap datang ke rumah pelanggan setiap jadwal atau pelanggan perlu konfirmasi agar sampahnya diambil? Nah, kalau sesuai dengan jadwal, itu wajib. Wajib sebetulnya tim pengangkut sampah itu akan datang. Tidak perlu ada konfirmasi, tanpa konfirmasi. Dan jika ya namanya juga tim di lapangan, ya, kalau saya kan nggak berani juga mengatakan bahwa tim saya selalu benar, kan nggak bisa juga. Kan kita nggak tahu juga di lapangan, siapa tahu dia pas kelewatan atau dan sebagainya. Mohon informasikan jika ada yang tidak diambil sesuai jadwal, mohon diinformasikan. Karena kami juga tidak mengikuti tim kami selalu gitu juga, kita nggak tahu juga gitu. Makanya peran serta daripada pelanggan, peran serta daripada masyarakat untuk menginformasikan kepada kami, itu yang kami perlukan juga. Sehingga kita ada balance control. Ya, baik kontrolnya dari pelanggan dengan pihak kita itu. Oke, Bapak, mungkin satu lagi, apakah ada mungkin biaya berlangganannya terkait dengan adanya pengangkutan sampah tersebut? Ya, sesuai dengan yang namanya proses ini pelayanan, dan kita juga membutuhkan SDM, ya, karena kita juga membutuhkan SDM yang lumayan, ya tentu mereka juga menjadi tulang punggung daripada keluarganya. Kan. Tentu di sini ada biaya, karena untuk menjadi beban kepada tim kita yang bekerja. Yang namanya bekerja kan pasti akan mendapatkan hasil kan gitu. Kami juga bekerja pasti akan mendapatkan hasil. Itulah yang akan kita putar untuk memberikan insentif atau gaji kepada tim yang bekerja. Sebelum kita mengakhiri, kalau boleh tahu biayanya berapa nih Bapak? Itu tiap bulan atau tiap 6 bulan? Ya, atau tiap bulan. Tiap bulan biayanya itu variasi, tergantung objek. Objeknya itu apa? Rumah tangga. Apakah itu rumah tangga atau rumah tinggal pun ada jenisnya juga. Apakah itu rumah tinggal biasa atau residen atau villa, dan villa tergantung juga luasan juga kan itu. Karena semakin luas atau semakin banyak orang yang ada di sana, pasti sampahnya akan semakin banyak juga. Itu ya kita pasti ada jenjang-jenjangnya ada jenjang-jenjangnya ada. Ya untuk saat ini untuk rumah tangga biasa kita juga kita juga ada klasifikasi apakah itu warga asli desa Ungasan, Kramo Ward lah bahasanya, atau warga luar itu juga kita akan bedakan. Kenapa? Karena ini ada tugas, kewajiban, tanggung jawab yang beda juga. Di Kramo Ward ya kita ajak yang ayah desa, dan ini juga tanah yang kita miliki juga milik desa adat juga. Ada diskonnya lah kalau untuk yang masyarakat lokal itu, atau Kramo Ward itu ada nilainya beda dengan yang pendatang atau yang luar desa. Dan juga ada usaha jenisnya beda-beda juga. Ada usaha kecil, ada usaha menengah, ada usaha besar, dan ada juga usaha toko dengan usaha kuliner kan beda lagi. Beda. Sampahnya juga, volume sampah juga beda. Itu ada klasifikasi semuanya. Berarti biayanya tergantung klasifikasi. Iya, klasifikasinya. Ada tipe atau jenis objeknya. Oke, sebelum kita akhiri obrolan kita pada hari ini, sekali lagi kita mau ngingetin produk UMKM lokal yang keren banget dari Solas Photo Booth. Buat teman-teman sekali lagi yang mau nyiapin acara mulai dari wedding, ulang tahun, event kantor, dan masih banyak lagi, Solas Photo Booth siap membantu mengabadikan setiap momen spesial kalian. Nanti hasil fotonya yang dicetak adalah seperti ini, atau mungkin kalian yang ingin mengipukan bisa cek di Instagram @solas.photobooth. Baik, ternyata kalau dipikir-pikir, di balik sampah yang kita buang setiap harinya, ada proses panjang tentunya. Dan juga perjuangan dari para pengelola sampah itu seringkali kita nggak lihat. Bahwa kinerjanya seperti apa, itu sebenarnya sangat sulit ya Alit ya. Seperti yang sudah Bapak tadi sampaikan, seluruh sampah yang ada di desa, itu dikelola langsung oleh TPST Karisma. Dan tidak itu saja, dari sampah itu sendiri juga bisa menghasilkan produk-produk, baik itu dengan nilai jual ataupun kembali ke kita dengan
memiliki manfaatnya masing-masing. Terima kasih kepada Bapak Nuade untuk informasinya hari ini. Semoga dari obrolan ini teman-teman yang nonton jadi lebih aware dan mulai peduli dengan sampah. Tidak cuma bisa menghasilkan namun juga dapat berkontribusi untuk mengelola dengan bijak. Selamat jumpa dan sampai jumpa di Karpot berikutnya.